Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di mungkin penghujung materi IoT kali ini saya akan menjelaskan tentang Blink ya. Jadi Blink ini adalah satu platform yang bisa menghubungkan antara ESP32 dan sensor-sensornya itu ke perangkat kita itu, baik ke website maupun ke HP. Nah, di sini saya akan coba tutorialkan gimana caranya connectnya tuh ke HP dulu ya, mungkin teman-teman yang lebih sering kita pakai gitu. Nah, ini websitenya teman-teman, blink.io. Kemudian ini beberapa contohnya ya teman-teman. Tapi kebanyakan di sini itu yang enterprise. Kemudian kalau mau coba kita bisa langsung ke login aja teman-teman. Tapi kalau kalian belum daftar, coba sign up dulu, daftar dengan Google dan sebagainya. Nah, karena saya sudah punya akunnya, kita coba login. Nah, kemudian kita klik login. Lalu di sini kita disuguhkan dengan device ya. Nah, kita klik new device di sini. Nah, di new device ini tuh kita pilih namanya teman-teman. Misalnya saya mau monitoring kandang. Oh, ini aja deh, start from scratch. Nah, kita pilihnya tuh yang add new template. Nah, ini monitoring kandang. Ini hardware-nya ESP32, terus WiFi. Ini sistem monitoring kandang. Oke, dan kemudian di sini ada Blink template ID dan Blink template name ya teman-teman. Nah, ini nanti akan dipakai ke codingan kita di ESP32. Nah, kemudian kita masuk ke data stream aja teman-teman. Nah, di data stream ini buat kayak ngasih tahu variabel-variabel yang akan berubah gitu. Misalnya suhu, berarti kita bikin data suhu di sini tuh. Nah, nanti ESP32 ngasih tahu tuh data suhu ke Blink ini gitu. Nah, nanti si Blink ini tuh ngasih data itu tuh ke HP kita gitu. Kita coba klik new data stream. Ininya yang virtual pin ya. Nah, ini mulai dari integer 0 aja. Kemudian pinnya pin 0. Oh, ini juga bisa misalnya ini kita suhu dulu mungkin ya. Suhu aliasnya suhu. Data type-nya itu double. Kemudian unitnya itu Celsius. Kemudian min max-nya itu kita set di 0 sampai 100 aja mungkin ya. Kemudian enable history datanya tidak perlu lah, atau cek saja nggak apa-apa. Juga iconnya bisa diganti ya teman-teman. Suhu di temperatur. Temperatur. Oke, create. Ini tipenya double. Kemudian lanjut ke kelembaban. Kelembaban itu V1, ininya itu double juga. Kemudian percentage. Terus coba ya. Cek saja. Kemudian ya icon-iconnya mau bisa nanti aja teman-teman.
Kita lanjut ya teman-teman, bikin yang ketiga berarti ya. Ketiga itu gas metana. Kedua ininya itu integer ya, karena di gas metana itu nggak ada perkomaan. Kalau metana itu dia enggak ada ya. Coba kita cek ada nggak ya. Dia pakainya apa ini? PM aja deh. Bisa 1000 deh. 248 selesai. Integer. Kemudian bikin juga yang apa namanya, jarak pakan ya, sisa pakan ya, percentage 100. Oke. Kemudian satu lagi itu kita bikin status, kita nonin create. Oke, kita cek dulu. Ini kalau mau diganti apa namanya logonya boleh ya, tapi kalau misalnya enggak mah gak apa-apa. Kita save. Oke, udah aman. Nanti mungkin kalau ada perubahan saat percobaan nanti kita ubah-ubah lagi di sininya bisa. Oke, setelah ini kita coba lanjut ke setting Arduino-nya. Klik di sininya ya, di library-nya teman-teman, di library manager, terus ketik aja Beling. Nah, kemudian ada Blink by Volodymyr. Nah, setelah itu klik install teman-teman. Karena di sini saya sudah install, jadi tulisannya remove. Jadi kalau teman-teman masih ada tulisan install kayak gini, diklik aja. Kemudian nanti setelah itu baru bisa dipakai library-nya di sini. Oke, setelah itu kita cek kembali ke dashboard yang di Blink console ini. Kemudian klik copy yang ini, yang template ID dan template name, diklik copy, kemudian pastekan di paling atas. Nah, setelah itu di save. Kemudian teman-teman juga input wifi ini ya teman-teman. Jadi wifi beli. Nah, buat wifi ini seharusnya udah otomatis ya teman-teman. Saat installing ini, kemudian input ini tuh harus sudah masuk, diketik aja. Kemudian ini adalah SSID. SSID itu nama dari wifi kalian atau hotspot kalian. Kemudian passwordnya apa. Kemudian define DHT pin, DHT type-nya. Kemudian MQ4 pin sama seperti sebelumnya ya, LED pin, buzzer pin, trigger pin, echo pin. Terus max temperaturnya berapa, minimal temperaturnya berapa, max gasnya berapa, min feednya berapa, kemudian tinggi wadahnya berapa, jarak penuhnya berapa. Nah, max gas ini tuh kayak kemarin nih, jadi kalau melebihi ini baru nanti menyala gitu buzzernya. Kemudian ini DHT type-nya. Kemudian sensor data. Ini fungsi saat ngirim datanya itu apa aja. Ini humidity itu DHT baca humidity-nya berapa, temperatur, DHT baca temperaturnya berapa, gas value nge-read analog MQ4 itu berapa.
Kemudian ini per 2 detik ya teman-teman. Per 2 detik. Kemudian ini durasi pulse in yang untuk SRF05. Kemudian ini rumusnya, rumus distance-nya, durasi dikali hambatan udara bagi 2. Kemudian persentase pakannya, tinggi wadah dikurangi jarak dibagi tinggi wadah dikurangi jarak penuh kali 100, itu persentasenya, pakan persen. Kemudian untuk status kandangnya normal ya untuk awalan, tapi kalau misalnya gas lebih besar dari maksimal gas, bahaya gas tinggi. Kemudian as if ini temperatur atau kurang dari temperatur, suhu tidak normal, itu bisa tinggi bisa rendah gitu, tinggal ditambahin aja kalau misalnya mau dibedakan. Kemudian untuk yang pakan kurang dari minimal pakan, itu nanti status kandangnya diinfokan itu pakan menipis. Nah ini buat serial pinnya ini, print buat di serialnya ini aja teman-teman, di serial monitor yang di bawah ini. Kemudian kita ngirim virtual pin kita tuh V0 1 2 3 4 ya, sama kayak yang di sini. 0 itu suhu, V1 itu kelembaban, V2 itu gas metana, V4 itu pakan persen, V4 itu V3 sisa pakan, V4 itu status kandang ya. Kemudian ini mah hanya untuk LED dan buzzer. Kemudian ini setupnya. Nah ini menghubungkan ke WiFi. Ini juga Blink Connect-nya. Coba ya. Ke Blink Out token-nya belum ada ya. Sebentar. Harusnya tidak perlu sih. Coba ya. Kita remove dulu ininya deh. Udah. Oke, kita coba upload mungkin ya. Di verify dulu mungkin. Nah, terakhir di looping ya teman-teman, timer dan blinknya. Nah kenapa tidak disimpan di loop? Karena kalau disimpan di loop itu agak panjang ya, jadi lebih baik seperti ini teman-teman. Kemudian juga nanti, nah ini yang sensor data ini juga dikirimnya ke sini, nah di setup. Jadi yang di run itu hanya timer dan blinknya saja. Lalu di sini kalau teman-teman lihat ini nggak ada delay ya teman-teman, jadi hanya kayak per 2 detik gitu disimpannya tuh di microsecondnya, di timernya gitu. Nah ini udah aman, kita coba colokan ESP32 nya ya. Oke, sudah saya colokan kabelnya ya dari komputer ke ESP32. Lalu kita coba upload. Lalu jangan lupa serialnya dinyalakan ya teman-teman.
loading. Oke. Oh, coba saya nyalain hotspotnya ya sekarang. Nah, wifi-nya sudah terhubung. Oh, blinknya gagal, coba ulang ya. Kayaknya harus ada yang di setting deh. Bentar. Kayaknya perlu bit billing tokennya ya. Coba ya, kita cek di sebentar. Ini harusnya sih aman ya, bentar. Device info ya, dashboard, klik device. Loh, aku belum ke input ya. Harusnya udah sih, bentar ya. 32. Ini sih harusnya. Oh, belum diklik. Oh, ternyata belum diklik teman-teman. Nah, ini ada blink out token ya. Kita coba copy paste di sini ya. Nah, harusnya ada ini. Nah, ini ya. Kita cek. Lalu coba kita upload ulang ya, teman-teman. Jadi jangan lupa di create. Kita upload lagi aja. Jadi tadi itu harus di create dulu teman-teman. Jadi nanti dapat out tokennya. Nah, jadi add first device nya harus di nih. Statusnya kelihatan nanti itu apa. Oke. Nah, ini lagi di upload. Ini kalau misalnya connect
Guys, nanti kalau bisa connect harusnya di sininya terhubung. Nah, ini di sini udah kelihatan ya update datanya. Di sini harusnya online. Nah, setelah online gini, kita coba setting di HP kita ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita ke Google Play Store dulu ya. Kemudian kita download aplikasi Blinknya. Nah, karena saya sudah install, jadi saya open dulu. Nah, teman-teman, kalau misalnya awalan tuh kita nggak punya ininya nih, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa namanya yang bisa diubah-ubah gitu. Nah, pertama kita ke sini dulu. Nah, kemudian klik yang gambar apa nih, kunci gitu ya. Nah, terus kita tinggal tambah-tambahin deh apa yang mau dimasukin. Pertama, nah, kita ambilnya tuh yang bukan controller tapi yang display aja, teman-teman. Nah, pertama paling suhu dulu mungkin ya, suhu ini tuh choose data streamnya yang suhu aja, teman-teman. Nah, ini kemudian untuk desain, nah di sini tambahin suhu. Nah, oke. Nah, di tengah bisa, pinggir bisa, saya pilih di pinggir aja ya. Oke, sudah. Lalu kita tambahkan lagi kelembaban. Sini kita kelembaban. Oke, kelembaban. Oke. Lalu selanjutnya kita bisa yang gas metana. Gas metana kita coba pakai yang ini aja deh, sama aja deh. Nah, paling gas metananya kita di tengah deh, metana. Oke, nah kita bisa ubah-ubah ya. Nah, sini gas metana saya ingin paling bawah aja deh. Oke, ini suhu di sini. Oke, pembawa di pinggirnya. Kemudian di sini saya ingin tambahkan untuk pakan. Nah, di sini nih, tambahkan pakan ya. Oke, sini kita tambahkan sisa pakan. Oke, pakan. Oke, tengah aja deh, biar lebih cakep. Nah, setelah itu suhu juga di tengah aja deh, lainnya. Kemudian kelembaban juga di tengah. Yes, tengah. Lalu di sini kita tambahkan teks statusnya, value display. Nah, itu tambahin yang status. Oh, nih statusnya kita masih integer, harusnya teks. Nanti kita coba ganti ya, status kandang. Oke, tengah aja, pinggir aja deh. Oke, volume. Oke, nanti di di device kita ganti ya
di apa data streamnya. Untuk yang status saya coba ganti yang statusnya itu ganti asalnya dari integer ke string. Oke. Nah, harusnya sekarang ganti sih. Nih. Save dulu. Nah, harusnya udah ganti ya teman-teman. Nah, tuh udah ganti jadi string ya. Oke, harusnya sudah sih. Nah, coba kita cek ya. Nih, ini sebenarnya udah bisa langsung teman-teman. Nih, saya coba bikin pakannya itu agak tinggi. Nah, sisa pakannya itu berubah-ubah ya. Oke. Terus saya coba gas metananya saya tambahin besar. Tuh. Oke. Sudah aman. Kemudian suhunya juga saya 29,2, saya coba ganti jadi kita tambahin korek. Ya, berubah ya teman-teman. Kelembaban juga harusnya ganti sekarang. Tuh dari 85 sekian. Oke, mungkin dari saya cukup untuk tutorial kali ini. Terima kasih teman-teman. Maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.